Halo Bro NC semua, ketemu lagi bersama saya Bang Ipul di Google Channel. Malam ini gue mau ngajak Bro NC semua yang lagi nonton video gue ini untuk kita melakukan challenge, termasuk gue. Challenge-nya yaitu bagaimana dalam waktu tempo 1 bulan kita bisa mendapatkan 100 subscriber. Sebelum gue lanjutin, bagi teman-teman semua Bro NCS yang baru nongol di video gue, yang baru nongol di channel gue, yang baru mantengin channel gue, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Sudah? Oke, thank you, terima kasih. Gue doain semoga Bro NCS semua channelnya akan tambah semakin maju, akan berkembang semakin besar dan sukses terus. Jadi 1-2 hari ini gue pantengin beberapa channel yang isi kontennya itu memberikan pengetahuan bagaimana sih caranya para YouTuber pemula ini untuk bisa mendapatkan subscriber secara cepat, gratis, dan aman tentunya. Nah, dari sekian banyak yang gue tonton, akhirnya gue ngerangkum tip-tip dan trik-trik yang ada atau yang disampaikan oleh mereka semua. Nah, bedanya yang gue lakuin sehari ini, yang gue lakuin sekarang, yang gue ajak teman-teman untuk kita melakukan challenge ini, bedanya adalah kalau mereka berbicara tentang tip di kontennya mereka itu, mereka sudah ngalamin. Mereka udah ngalamin dapat 100 subscriber dulu atau 1000 subscriber, baru mereka buat konten bagaimana tip dan trik mendapatkannya. Nah, di sini gue ngajak teman-teman semua Bro NCS untuk melakukan challenge mendapatkan 100 subscribe dalam 1 bulan. Gua nggak mau menghayal, gua nggak mau muluk-muluk buat challenge untuk dapatkan 1000 subscribe atau bahkan lebih, enggak. Gua hanya mau buat challenge ini untuk 100 subscribe saja. Karena apa? Untuk mendapatkan, jangankan 100, 10, 20 subscriber aja, itu perjuangannya berat banget. Butuh pengorbanan yang panjang, butuh pengorbanan air mata, fisik yang lelah, pikiran, semuanya terkuras. Habis-habisan kita konsentrasi fokus untuk mendapatkan subscriber dan jam tayang. Nah, karena susahnya kita mendapatkan subscriber ini, akhirnya malam ini gua ngajak Bro NC semua, ayo kita melakukan challenge bersama-sama. Mulai hari ini, malam ini sudah jam berganti hari ya. Sekarang sudah tanggal 22. Artinya mulai dari tanggal 22 ini sampai tanggal 21 November nanti, challenge kita akan berlaku itu 1 bulan untuk bisa mendapatkan 100 subscriber minimal. Syukur-syukur kalau lebih. Syukur-syukur kalau tembus langsung lebih dari 1000. Nah, untuk melakukan challenge ini, gue seperti yang gue katain tadi, bahwa gue udah merangkum tips-tips dan trik yang sudah terbukti testimoninya, yang sudah terbukti mendatangkan subscriber. Karena ini disampaikan oleh para channel-channel atau kreator yang memang sudah melakukan pada channelnya mereka sendiri. Jadi ini gue ambil, gue rangkum. Nah, gue akan coba tip and trick ini berhasil apa tidak kalau kita jalankan. Nah, tips and trick ini nggak aneh-aneh. Jadi kalau Bro NCS berpikir bahwa tip and trick ini untuk mendapatkan subscribe itu yaitu dengan membeli subscribe, dengan sub for sub, dengan segala macam yang aneh pola-pola itu salah. Kalau itu yang Bro NCS pikirkan, sebaiknya Bro NCS
berkunjung ke channel-channel yang kerjaannya menjual subscriber atau jam tayang. Di channel gue menghindari hal-hal seperti itu. Oke, sekarang kita mulai. Tips pertama untuk menjalankan challenge ini adalah satu. Malam ini ya, sorry bro, malam ini gue terpaksa harus lihat buku. Kalau sebelum-sebelumnya gue nggak pernah pakai skrip, gue nggak pernah pakai teks. Gue hanya ngebacot aja, memberikan motivasi dan semangat. Baik buat gue, apalagi buat bro semua. Malam ini gue terpaksa harus lihat catatan. Karena sebagai pemula, karena ini bukan testimoni gue, ini dari testimoni orang lain, youtuber lain yang sudah berhasil, yang sudah banyak sekali subscribernya. Di sini gue harus lihat skrip. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen ngomongin satu hal. Jangan takut untuk memulai. Kenapa? Karena apapun yang dialami oleh para youtuber yang sekarang udah punya subscribe jutaan, mereka sama juga kayak kita awalnya. Awalnya mereka hanya punya satu video dan subscribe-nya juga nggak ada, sama seperti kita. Mereka juga berjuang mendapatkan satu sehingga sampailah ke 1 juta atau lebih subscribernya mereka. Jadi intinya jangan pernah berputus asa, jangan pernah mengeluh, teruslah berkreasi, teruslah semangat, terus belajar dan terus melakukan hal-hal yang baik yang akan menambah channel kalian itu semakin lebih baik lagi. Oke, tip pertama yaitu satu, branding. Nah, kenapa ini branding? Nah, branding ini yaitu jadi begini, kebanyakan dari isi channel yang ada itu nggak jelas dia mau ngomong apa isi channelnya, kontennya itu apa gitu loh. Ada channel yang video pertamanya isinya tutorial, katakanlah tutorial editing. Tiba-tiba di video keduanya dia kasih tutorial main gitar. Di video ketiganya dia lagi buat konten cover musik, dia lagi nyanyi. Di video berikutnya dia kasih video yang isinya beternak lele gitu. Yakin lah udah teman-teman, channel seperti ini nggak jelas dan brandingnya orang udah bingung juga gimana mau dapatkan subscriber, karena begitu orang masuk ini ngomongnya apa gitu loh. Yang punya channel aja udah ketahuan bingung, apalagi orang yang nonton. Bagaimana orang mau subscribe kita punya channel? Orang yang kita punya channel sendiri malah bingung, nggak jelas apa yang ada di dalam isi channelnya. Itu yang pertama, branding yang terpenting. Buatlah branding kalian itu secara konsisten yaitu konsisten temanya. Kalau kalian berbicara tentang olahraga, berbicaralah tentang olahraga. Kalau kalian berbicara tentang musik, berbicaralah tentang musik. Kalau berbicara tentang review, bicaralah review. Intinya sesuaikan temanya. Di satu titik. Itu yang pertama, yaitu branding. Kedua, formula dan strategi. Kenapa? Formula dan strategi ini masuk di urutan kedua. Karena begini, kalau formula yang kita tampilkan di dalam video kita itu, di channel kita atau strategi itu nggak jelas, bagaimana YouTube bisa menemukan channel kita gitu loh. Karena apa? Karena video kita itu akan dilirik oleh YouTube atau oleh mesin algoritmanya YouTube
apabila segmen yang kita tampilkan dalam channel kita itu masih satu arah. Maksudnya satu arah itu masih sama ya. Kalau kita bicara satu segmen, ya kita bicara, kalau kita bicara olahraga ya kita bicara olahraga gitu. Kalau kita bicara bola ya kita bola aja yang kita bahas. Jangan bicara yang lain-lain. Karena kalau bicara yang lain-lain, maka itu akan mempersulit channel kalian atau uploadan video konten kalian itu ditemukan oleh YouTube, dan sehingga akan susah untuk dipromosikan oleh YouTube. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat video yang berurutan atau berseri. Misalkan kayak gue buat video tentang bagaimana cara menyemangati orang biar menjadi YouTuber yang berhasil dan maju gitu. Nah, jadi dari video pertama gue bicara tentang bagaimana nasib kita sebagai YouTuber pemula yang diombang-ambing oleh channel-channel gede. Yang kedua, gue berbicara bagaimana cara mendapatkan atau mencari konten-konten yang bagus buat channel kita. Yang ketiga, gue buat bagaimana caranya mendapatkan jam tayang dan 1000 subscriber yang dengan benar, dengan cepat dan aman. Yang keempat, gue buat lagi bagaimana cara mendapatkan subscriber dari cara kita berkomentar yang baik seperti itu. Nah, kali ini gue ngajak teman-teman bagaimana melakukan challenge untuk bisa mendapatkan 100 subscribe dalam 1 bulan. Nah, ini masih nyambung. Nah, karena masih nyambungnya ini, diharapkan kalau channel kita ini, kalau konten yang kita buat ini nyambung, maka penonton pun nanti mereka akan mengikuti video-video kita gitu loh. Oh iya, yang pertama ini, video yang berikutnya ini, video ketiga. Jadi penonton itu seperti sinetron gitu. Jadi kalau sinetron itu kan berseri, seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, itu terus dan berurutan, dan penonton itu pasti akan nunggu jam tayangnya, dia tunggu karena dia dengan cerita yang ditampilkan itu dia merasa enjoy seperti itu. Nah, begitu juga penonton yang melihat video-video kita. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu konten yang berkualitas. Ya, konten yang berkualitas ini tentunya kita harus mampu membuat konten-konten atau video-video yang memang dibutuhkan oleh penonton kita. Jadi membuat video berkualitas itu bukan dari kameranya bagus, laptopnya bagus, software editingnya bagus, bukan itu. Itu bukan yang pertama. Walaupun itu bagian dari untuk kita melakukan pekerjaan, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita bisa menghasilkan isi dari konten kita itu yang memang dibutuhkan oleh para penonton di luar sana. Jadi itu sangat penting sekali. Itu yang keempat. Yang kelima, aktif di komunitas. Ini sangat penting, bro. Sebagai pemula, kita harus banyak-banyak melakukan interaksi dengan orang-orang di luar, dengan grup-grup di luar yang ada di luar sana. Entah itu grup di media sosial, entah itu di grup, memang grup itu grup di dunia nyata. Misalkan kita di grup mobil, kita punya grup mobil, kita bisa ngobrol, kita memperkenalkan diri di situ. Kalau di media sosial kita bisa berkomentar, kita bisa lewat Instagram, Facebook, atau kalau kita bisa berinteraksi di grup-grup atau gabung di grup yang ada di channel-channel yang ada di YouTube. Jadi kita bisa memberikan komentar yang baik-baik di sana. Oke, kita kasih kalau kita memang paham, ya kita kasih masukan. Kalau ada yang bertanya, ya kita masih kasih masukan. Kalau memang kita tidak bisa paham, ya sudah, kita mungkin yang bertanya seperti itu. Tapi jangan spamming. Jangan minta tiba-tiba kalian masuk ke sebuah komunitas terus tiba-tiba ngomong, nulis di situ, "Terima kasih, bro. Kunjungin channel gua dong.
subscribe gua dong. Itu salah. Itu langsung di spamming. Lu tiba-tiba datang ke grupnya orang, ke kelompoknya orang, tiba-tiba lu jualan, tiba-tiba lu minta, ya lu di-strike sama orang grupnya. Ini lu ngapain nyapa di tempat gue? Yang punya channel akan ngomong, ngapain ya orang nyampah di tempat gue? Lah, gimana dia mau promoin lu? Belum apa-apa lu udah nyampah di tempat gue, di tempat dia gitu. Itu nggak bagus. Artinya masuklah ke komunitas-komunitas dan berinteraksilah dengan baik di dalam komunitas yang ada. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, gunakan platform lain. Nah, gunakan platform lain ini yaitu masih berhubungan ya sama yang nomor 5 tadi. Gunakan platform lain itu kalian bisa mempromosikan video-video yang kalian punya atau channel yang kalian punya itu di misalkan di Facebook, di IG, di mana aja, di TikTok, di Snack atau apa, tinggal kalian copy URL, tapi mungkin nggak utuh videonya, mungkin kasih linknya saja atau gambar thumbnailnya saja, terus kalian buat skripsinya di bawah itu bahwa video ini bicara tentang ini, kalian kasih thumbnailnya, kasih URL-nya, dan itu bisa membuat orang yang membaca, orang yang melihat itu akan masuk ke link yang kalian berikan. Seperti itu. Atau membuat potongan video yang pendek. Misalkan video kalian 10 menit, 20 menit, 30 menit. Buat aja setengah menit atau 1 menit atau 30 detik atau 20 detik. Yang intinya dari video kalian taruh di platform yang lain. Jadi orang bisa ngeliat kalian taruh URL-nya. Seperti itu. Yang ketujuh, promosikan channelmu. Promosinya yang gimana maksudnya? Nah, begitu kalian buat channel, termasuk gue nih, tapi ini gue belum lakuin bro. Udah gue lakuin, tapi nggak semua seperti yang gue hasil dari rangkuman gue. Karena di hasil rangkuman gue, di situ yang ketujuh, promosikan channel yang kita punya. Promosinya gimana? Banyak cara. Kalian bisa buat kaos nama channel kalian bisa branding di motor kalian bisa branding di Facebook kalian bisa branding buat topi, kalian bisa branding buat flyer, kalian bisa branding buat semacam kayak kartu nama, bagi-bagi ke orang. Lakukan semua itu. Tapi gue belum lakuin bro, gue belum lakuin itu. Yang gue udah lakuin untuk promosi, begitu gue buat channel, gue langsung hubungin teman-teman. Bro, nih gue ada channel nih gue lewat WA, gue kirim nih channel gue, gue kirim gambar thumbnailnya, gue kirim lu jadi YouTuber sekarang? Iya, apalagi gue mau pengen jadi YouTuber. Nah, begitu, mana ini ya linknya, lu videonya udah ada belum? Nah, setelah itu mereka ngomong, baru gue kasih. Jadi waktu gue promoin itu gue nggak kasih langsung nih video gue, enggak, jangan gitu bro. Itu pengalaman gue, jangan begitu. Kalau dikasih begitu, teman-teman kita itu kagak ada yang mau nonton. Ini orang maksa banget sih, ya itu salah. Tapi lihat dulu ketertarikan teman-teman yang kita punya. Itu kan cerita aja dulu, bro, gue lagi buat channel nih, atau buat di status WA atau apa, gue lagi buat channel nih, kirim ke teman-teman apa ke semua, kirim semua, gue lagi buat channel nih, YouTube, gue pengen jadi YouTuber. Lu mana nama channel lu apa nih? Nama channel gue ini. Videonya lu udah ada gak videonya? Ada sih, baru 1, tapi gue bilang gitu. Udah lu kirim, coba gue bikin. Baru kirim tuh, dan itu dipastikan dia pasti subscribe. Gitu. Dia pasti subscribe teman-teman itu. Jadi seperti itu. Jangan kalian langsung kirim link, bro, ini video gua, tonton dong. Walaupun itu teman deket lu, dia kagak bakalan nonton bro. Kalaupun dibuka, dia kagak bakalan subscribe. Kenapa? Enak dia. Tiba-tiba lu ngirimin video, tiba-tiba lu suruh tonton, subscribe. Walaupun itu teman deket, saudara, kagak mau nonton bro. Percaya gue. Jadi
pengalaman gue, ya gue kasih dulu, gue cerita gue lagi buat ini nih, di teman-teman ngumpul, warung kopi, di mana, di kopdar gitu, grup-grup mobil, motor, kopdar, gue cerita gue punya channel gini-gini, gue, wow gimana bang, channelnya namanya apa, ini nih, yaudah, kirim dong ke gue, ntar gue mau lihat, nah baru kita kirim tuh, kirim. Nah setelah dikirim, mereka pasti nonton dan mereka pasti subscribe, walaupun mungkin nggak semua, tapi pasti ada yang subscribe teman-teman lo. Oke, yang berikutnya, yang ke-8, ajak orang-orang untuk subscribe ke channel lo. Caranya gimana? Ya caranya begini. Coba kalian tekan subscribe yang ada di bawah, tombol subscribe. Coba ditekan. Nah, udah. Kalau udah, nah begitulah cara mengajak orang-orang untuk mensubscribe channel kita. Itu ilmunya bro. Cara mengajak orang untuk mensubscribe channel kita. Yang ke-9 itu testing dan uji coba. Jadi testing dan uji coba ini, percayalah, semakin banyak kita melakukan atau membuat video dan semakin banyak mengupload video, maka kita akan semakin tahu, semakin paham apa sih yang dimau oleh penonton, apa sih yang dimau oleh subscriber kita itu, apa sih yang mereka mau. Karena setiap video yang kita upload itu kita akan kelihatan, oh penontonnya sekian, oh yang komen sekian, video berikutnya, oh yang nonton sekian, yang komen sekian. Nah itu termasuk dalam testing dan uji coba. Tapi jangan loncat-loncat videonya. Maksud gue jangan bahasnya beda-beda. Jangan sekarang sate, besok kalian bahas motor, besoknya kalian bahas cara jual buku, besoknya kalian bahas cara beternak ayam. Jangan. Testing dan uji coba itu kalian buat konten kalian yang tetap satu segmen, yang tetap sama segmennya. Ya kalau seperti tadi, kalau kalian berbicara tentang otomotif ya bicaralah tentang otomotif. Kalau kalian berbicara tentang olahraga, bicaralah tentang olahraga. Nah di situ nanti kalian akan ketahuan testing dan uji cobanya. Judul mana yang menarik buat penonton yang ada. Karena itu penting. Oh, kalian nanti akan tahu thumbnail mana, gambar thumbnail mana yang menarik, yang banyak disukai oleh orang, oleh penonton. Nah, kalian akan tahu, oh, ini informasi apa yang menarik, yang banyak ditonton sama orang-orang di luar sana. Nah, disitulah kalian bisa melihat. Begitu kalian, oh, di sini misalkan kayak tutorial, oh, begitu gua upload cara mendapatkan 1000 dan 4000 jam tayang ini, dalam 1-2 hari penontonnya lebih banyak dari video sebelumnya. Berarti itulah yang lagi ngetrend. Nah, kalian bisa langsung lakukan lagi, buat lagi trik yang lainnya lagi, buat lagi video yang lainnya lagi yang masih nyambung dengan bagaimana cara mendapat. Kalau mungkin di video pertama kalian menjelaskan 2 cara untuk mendapatkan 1000 subscribe dengan cepat. Nah, nanti di video kedua kalian tambah lagi ada cara yang lain lagi, 2 cara lagi. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalian bisa lakukan testing dan uji coba seperti itu. Yang ke-10, setiap upload video usahakan di hari pertama ini ya. Begitu kalian upload video jam 7 pagi mungkin ya, jam 10 pagi gitu atau malam. Karena sebagai pemula, langsung aja beritahukan ke teman-teman. Kasih tahu teman-teman, nih gua ada video nih, nih gua ada upload video baru. Kalau yang sudah subscribe sih nggak ada masalah, karena mereka nanti ada notifikasinya. Begitu mereka nonton, buka YouTube lagi kan situ ketahuan. Nah, ini kita bisa lakukan ini. Kita lakukan ini untuk orang-orang yang di teman-teman kita atau siapa aja yang belum melakukan subscribe. Biar mereka, karena apa? Karena berdasarkan dari konten yang gua tempat mendapatkan tips and trik ini. Gitu.
Ntar gua kasih tahu tips and trik ini dari mana gua dapatin, ntar di akhir ya sebentar. Jadi tips and trik ini yang nomor 10 tadi kita harus kasih tahu ke teman-teman. Karena apa? Karena YouTube itu dia penilaian awal yang dilihat di YouTube itu adalah hari pertama video kita itu dilihat sama YouTube itu di hari pertama itu. Seberapa besar video yang kita upload itu, konten kita itu bisa menarik perhatian penonton. Itu yang terpenting. Nah, begitu video kita ini di hari pertama kita mengupload video ternyata penontonnya banyak, maka video YouTube juga akan melihat, oh ini video layak dan bisa dapat promosi. Seperti itu. Jadi begitu kita upload video, usahakan kita langsung sebarin pemberitahuannya ke teman-teman, ke orang-orang. Karena saat itulah, di hari pertama itulah YouTube akan melihat kekuatan video yang kita buat upload ini, kekuatannya mampu menarik minat penonton itu seberapa besar. Seperti itu. Oke bro, itu 10 tips dan trik yang gue rangkum, yang gue ambil, yang gue pelajari dari konten channel lain yang akan gue gunakan untuk melakukan challenge dalam 30 hari untuk mendapatkan 100 subscriber. Dan gue juga ngajak nantang teman-teman, ayo yang masih di bawah 1000 atau bahkan yang mungkin sudah di atas 1000, kita bisa lakukan challenge bersama-sama sampai tanggal 21 November. Minimal pencapaian subscriber kita adalah 100 subscriber. Lebih alhamdulillah. 1000 alhamdulillah banget. Tapi challenge ini untuk 100 subscriber selama 1 bulan, mulai malam ini tanggal 22 Oktober 2021 sampai tanggal 21 November 2021. Ini challenge. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut challenge dan bagi teman-teman yang siap ikut dengan challenge ini, teman-teman bisa tulis nanti di kolom komentar. Tulis saja. Oke, gue ikut bang. Oke, gue ikut bang. Oke, gue ikut. Nanti setiap hari kita bisa saling review. Minimal paling telat 2 hari, gue akan upload video gue akan upload untuk kita bisa berinteraksi setiap di kolom komentar. Jadi nanti kita bisa di situ saling apa, bang ini kok gue nggak berhasil bang ini. Nah, maksud gue itu kita saling mereview 10 tips tadi yang gue sebutin, 10 tips tadi gue sebutin, kita bisa berdiskusi nanti di kolom komentar untuk 1 bulan ke depan. Dan gue janji gue akan usahakan kalau gue insya Allah tetap sehat seperti saat ini, maksimal 2 hari sekali gua akan upload 1 video. Bila perlu setiap hari gua upload video dan kita bisa berdiskusi di review-review. Karena apa yang gua jelasin tadi di tips tadi itu hanya tidak terlalu rinci, Nah, nanti untuk rincinya seperti yang gua jelasin tadi, dari mana gua dapat tips ini? Tips ini gua dapat dari sekian channel yang gua tonton, dari A, B, C, D, E, banyak yang gua tonton, gua rangkum, gua lihat. Nah, tips dan trik inilah yang gua dapat, yang terbaik, yang menurut gue, yang lengkap ya, yang lengkap menurut gue, dan terarah menurut gue. Tips dan trik ini gue dapat dari channelnya Dan GC. Nanti lihat di deskripsi ya, nanti di deskripsi. Kenapa lihatnya di deskripsi? Karena gue nggak pernah ngedit video bro. Video gue yang gue upload, setiap uploadan itu nggak ada yang di
edit sedikit pun. Jadi begitu gue selesai ngerekam, langsung gue pindahin ke Google Drive gue. Dari Google Drive gue langsung gue upload ke YouTube. Jadi gue nggak pernah ngedit video sejak tanggal 15 Oktober mulai gue upload video itu. Kemarin 15 Oktober gue nggak pernah edit video gue nggak pernah edit. Jadi apa adanya seperti ini. Kalau ngomong gue kesendat-sendat ya begini adanya. Kalau ngomong gue kayak orang bingung gitu, ya udah kayak begitu emang. Karena gue nggak potong-potong, makanya video gue agak panjang, 20 menit lebih, 30-40 menit. Karena gue ngomong ngebacot ya begini aja, bacot. Nah ini nanti di deskripsi teman-teman bisa lihat. Ntar gue tulisin ya linknya. Itu ntar gue tulisin linknya di deskripsi gue. Link dari mana gue dapet 10 tips ini. Dan 10 tips ini akan gue gunakan untuk challenge gue, dan gue ngajak nantang teman-teman semua, YouTuber semua, bro and sis yang ada di luar sana yang nonton video gue ajak, gue kasih challenge mendapatkan 100 minimal 100 subscriber dalam 1 bulan. Kita buktikan bersama-sama tips and trick ini, karena ini adalah motivasi, testimoni yang sudah dibuktikan oleh si pemilik channel yang tempat gua ngambil 10 tips ini. Nanti channelnya, link URL-nya DinGC gua taruh di deskripsi. Teman-teman bisa lihat di situ lebih gamblangnya. Kita challenge mana yang berhasil, mana yang enggak. Ini motivasi buat kita semua bro and sis. Jadi kita nggak perlu minta-minta, nggak perlu minta sub for sub, nggak perlu minta ini. Kalaupun kalian nanti ternyata belum 1 bulan udah mendapatkan sub for sub, sudah mendapatkan 100 subscriber, ternyata kalian mendapatkan sub for sub karena ini melakukan ini, beli ini, ya udah itu terserah kalian. Tapi yang jelas seperti yang gue bilang, jadilah diri kita sendiri dan jangan bohongin diri kita sendiri. Berjuang dengan karakter kita sendiri. Jangan pernah kita menjual diri. Jangan pernah kita bohongin diri sendiri. Dan jangan pernah berpikiran yang aneh-aneh. Mulai tanggal 22 hari Jumat Oktober 2021 ini, kita challenge sampai tanggal 21 November 2021. Minimal 100 subscriber, kita buktikan 10 tips and trick yang diberikan oleh Coach DinGC ini. Berhasil apa enggak? Terkhusus Abang DinGC, mulai lewat video ini, konten ini gue mau ngomong, gue minta maaf, gue harus ngebacot tentang 10 tips yang ada di salah satu kontennya Abang, dan gue pakai untuk challenge gue dan orang-orang YouTuber pemula yang ada di luar sana, dan bahkan YouTuber-YouTuber yang lainnya. Yang YouTuber sudah punya ribuan, gak masalah, ayo kita melakukan challenge 1 bulan. Gue nggak muluk-muluk, cukup minimal 100 subscribe dalam 1 bulan. Dan buat Abang DinGC, terima kasih ilmunya. Semoga sehat dan channelnya tambah maju terus. Jangan pernah capek untuk berkarya, dan jangan pernah capek untuk memberi ilmu ke orang-orang lain yang ada di luar sana. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.